Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mata kuliah statistika dengan materi kurva normal. Berikut nama anggota dari kelompok kami, yaitu Putri Atira NIM 142, Lailatul Maghfirah 145, Rafidah Putri 146, Belinda Gloria Kristi 147, Hafia Rikza Ismi Aziza 148, Yunus Kuncoro Jati 149, Ataka Muhammad 151, dan Dendi Loren Diontori 155. Pengertian kurva normal dan daerah kurva normal. Pengertian kurva normal. Secara sederhana, kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Ciri-ciri data terdistribusi normal terdapat keseimbangan simpangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari data keseluruhan adalah 0. Selain itu, kurva normal adalah suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan. Ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya memuat nilai variabel. Jika dilihat dari bentuknya, sudah bisa dipastikan bahwa di setiap ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi kemunculan paling kecil. Sebaliknya, frekuensi yang paling banyak berada pada tengah-tengah kurva. Di slide selanjutnya ada bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel. Jika dilihat dari bentuknya, sudah bisa dipastikan bahwa di setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi atau kemunculan paling kecil. Sebaliknya, frekuensi yang paling banyak berada pada tengah-tengah kurva. Lalu ada daerah kurva. Ruang yang dibatasi oleh kurva dan absisnya disebut dengan daerah yang diarsir di gambar sebelah ini. Daerah ini biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Jika dinyatakan dalam persen, maka daerah kurva meliputi 100%. Jika dinyatakan dalam proporsi, maka akan mencangkup bilangan 100, 1000, 10.000, dan seterusnya, bergantung dari jumlah data awal yang diteliti. Z-score dan T-score. Z-score merupakan suatu ukuran yang menentukan besar jarak suatu nilai atau dari observasi suatu set sampel terhadap rata-ratanya dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Menghitung skor Z membutuhkan pengetahuan min dan deviasi standar dari populasi lengkap yang memiliki titik data, atau jika seseorang hanya memiliki sampel observasi dan populasi, maka komputasi analog dengan min sampel dan deviasi standar sampel menghasilkan statistik T. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh nilai Z-score, diantaranya bisa menggunakan cara manual, Excel, dan SPSS. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. T-score pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor mean distribusi. Perhitungannya yaitu mengalihkan skor Z dengan 10 lalu ditambah 50. T-score digunakan apabila angka dari data Z-score tidak bulat dan terdiri dari plus dan minus untuk memudahkan dijadikan T-score. Di samping itu, T-score dapat juga digunakan untuk mengkonversi data yang satuannya adalah waktu, maka tanda plus diganti dengan minus sehingga data layak untuk dianalisis. Berikut merupakan rumus dari T-score. Slide selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu uji normalitas. Uji normalitas. Uji normalitas adalah ujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.
Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Ada banyak metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas, yaitu chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jar-Kubera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.